itu? Paulus, Siapa Lukas. Salah. Balik belajar dahulu. Orang Yahudi, termasuk Paulus. Masuk Lukas. Siapa yang mula memberikan gelar Kristus? Gelar Kristus itu Paulus. Salah, balik Lalu belajar siapa? dahulu. Lalu siapa? Balik belajar sejarah Lalu dahulu. siapa? Salah. Lalu siapa? Biar saya terangkan. Oke, silakan. Biar saya terangkan. Oke, baik, silakan. Kristen berarti pengikut Kristus. Sebelum Terus? gelar Kristen digunakan untuk pengikut Kristus. Oke. Pengikut Kristus dipanggil pengikut jalan yang lurus. Oke. Itulah bagi Kristen. Ya. Oke, baik. Nah, Jadi pertanyaan di saya. Antioquia, Saya udah paham. Belum, saya belum. datang menjawab. Sabar. Oke, sabar. Tahan Oke. dulu tuh Jin. Oke. Jadi sebelum gelar Kristen itu digunakan untuk pengikut Kristus, mereka digelar pengikut jalan yang lurus. Iya. Oke. Yesus pernah ke Antioquia. Gelar Kristen ini bukan diberikan oleh Paulus atau orang Kristen sendiri. Gelar Kristen ini diberikan oleh orang-orang kafir yang ada ketika itu. Mereka memberikan gelar Kristen ini kepada pengikut-pengikut Kristus sebagai satu ejekan. Sebab mereka lihat Di mana itu terjadi? Di mana itu terjadi? Di kota mana? Antioquia. Di kota mana? Antioquia. Yesus pernah ke Antioquia. Yesus sudah naik ke langit, sudah bangkit, sudah kembali ke surga. Kena kau kan? Murid-murid pertama kali. Giliran saya. Murid-murid pertama kali. Saya menjawab. Sudah. Itu Saya level. membetulkan. Sudah. Diam. Pengikut pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Pertanyaan saya, siapa yang pergi ke Antioquia? Pengikutnya siapa yang ada di Antioquia? Pengikutnya Yesus atau pengikutnya Paulus? Jawab. Pengikut Yesus. Kapan Yesus pergi ke Antioquia? Pengikut Yesus yang pergi, bukan Yesus yang pergi. Nah, sekarang pengikut siapa yang datang ke Antioquia itu ada dua orang. Anda tahu siapa? Anda siapa? Paulus, siapa? Barnabas. Siapa? Hanya dua orang saja di sana, Barnabas dan Paulus saja. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan Barnabas dan Paulus, murid-murid Paulus ini disebut apa di sana? Murid-murid Paulus? Iya, disebut apa di sana? Mereka pengikut jalan yang lurus. Nenek Mukiper, nipu lagi. Mana ada pengikut Paulus? Nipu Tidak ada lagi. pengikut Paulus. Murid-murid siapa yang setahun di sana mereka bersama-sama dengan gurunya yang disebut Kristen? Siapa? Mereka adalah pengikut Kristus. Loh, saya tanya kepada saudara. Pengikut Kristus bukan ada di Antioquia saja. Mereka berada di banyak tempat. Setahun di Antioquia bersama dengan muridnya. Itu siapa? Pengikut Kristus. Siapa yang mengklaim dirinya pengikut? Jalan yang lurus. Nenek Mukiper. Sekarang saya tanya, yang datang sebagai guru dan sebagai nabi di Antioquia itu siapa? Saulus. Setelah dia tinggal bersama di sana setahun dengan murid-muridnya digelari apa? Yesus Kok Yesus kau bawa? Yesus. Yang pergi ke Antioquia itu adalah Saulus. Murid-murid Saulus lah setelah setahun bersama dengan gurunya Saulus, muridnya dipanggil apa? Murid-murid Kristus. Oke. Berarti murid Saulus pertama kalilah dipanggil dengan ucapan Kristen. Jangan Anda ngadi-ngadi. Nah, sekarang kalau Anda memaksakan Paulus adalah rasul.
Dengar. Paulus Kalau Anda- adalah Rasul Oke, Kristus, silakan Barnabas klaim. adalah Oke, Rasul silakan, Kristus, silakan. Petrus adalah Rasul Silakan Kristus. aja, silakan aja. Jadi Itu kan serigala nyamar domba, silakan aja nggak apa-apa. Tadi kan Yesus sudah mengatakan nabi palsu itu datang kepadamu menyamar seperti domba. Udah kan? Nah, sekarang permasalahannya adalah murid-murid Yesus dan murid-murid Saulus. Kalau murid Yesus adalah Kristen dan Kristen ini adalah murid Yesus, dan murid Paulus juga adalah Kristen, dan Kristen ini adalah murid Paulus. Sekarang mari kita uji. Murid-murid Yesus ibadah hari apa? Jawab. Murid-murid Paulus ibadah hari apa? Jawab. Kristen ibadah hari apa? Jawab. Hei. Masih ada otak, belum melelehkan otaknya semua, masih ada sedikit kan? Saya tanya, murid Yesus ibadah hari apa? Apa nama tempat ibadahnya? Murid Paulus ibadah hari apa? Apa nama tempat ibadahnya? Silakan. Baru Anda cocokkan diri Anda sekarang. Mampus. Yuk, jawab yuk. Murid Yesus ibadah hari Sabtu, tempat ibadahnya di sinagoge. Murid Paulus ibadah hari apa? ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Ibadah, Yesus. saya tidak tanya itu, Ajaran wahai serigala. Paulus Serigala tidak berbulu bertentangan landak. Saya dengan tidak tanya ajaran itu. rasul-rasul lain. Saya tidak tanya itu, Paulus wahai tidak serigala penipu. Saya tidak tanya itu, wahai iblis. Yang saya tanya, Paulus pengikutnya ibadah hari apa? Jawab. Woi. Paulus muridnya ibadah hari apa? Hari apa? Hari Ahad. Hari matahari. Hari apa? Hari Ahad. Hari Hari apa? Ahad, Kalau hari tunjukkan Ahad ayatnya. itu hari apa? Hari apa? Hari Ahad, tunjukkan ayatnya. Loh, Tunjukkan ayatnya. Yang jawab. Orang nanya ditanya balik. saya tanya, pengikut Paulus itu ibadah hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Di Tunjukkan mana dia ayatnya. beribadah? Di mana dia beribadah? Tidak, saya tanya hari Ahad kah? Tunjukkan ayatnya. Lah, nggak usah lebay sekali kau. Jangan pura-pura bahlul otak kau itu. Sekarang saya tanya samamu, nama rumah ibadahnya Yesus sinagoge atau Baitel, Baitullah atau rumah Allah. Sekarang orang-orang Kristen ibadah di rumah ibadah, nama rumah ibadahnya apa? Selama 100. Nggak dijawab. Udah. Saya jawab nih. Saya jawab. Udah. Sabar. Saya tidak Sabar, sedang jawab. ingin Anda menyanyikan lagunya Rhoma Irama. Saya minta Anda itu menjawab dengan akal sehat. Yesus ibadah di sinagoge bersama muridnya, Bait El. Kristen ibadah di sebuah rumah ibadah namanya gereja. Kalau rumah ibadahnya Yesus, begitu orang mau masuk, Sudah, boleh sandal saya tunggu jawab? sabar, sendal dibuka, sepatu dilepas, otak tak dilepas. Kalau rumah ibadah Kristen, begitu masuk otak dilepas, sendal tidak dilepas. Ini tanya sendiri, jawab sendiri. Boleh. Makanya kau jawab yang jujur, jangan kau kayak Paulus. Saya tanya Ini tanya samamu. sendiri, jawab sendiri. Saya tanya samamu, rumah ibadahnya Yesus bernama Bait El. Boleh saya Rumah ibadahnya Kristen namanya apa? Jawab. jawab sendiri. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Nah, ini masalahnya kalau tidak tahu sejarah gereja. Nggak Sejarah usah kau bangsa bahas Yahudi. sejarah. Nggak usah kau bahas Biar saya- sejarah. Nah, ini masalahnya bila tidak tahu nggak usah. sejarah. Kalau tempat ibadahnya Yesus namanya kandang domba, tempat ibadahnya orang Kristen namanya kandang guguk. Nggak usah kau bahas sejarah sama saya. Nggak Boleh usah kau saya bahas jawab? sejarah. Nggak usah kau bahas Boleh sejarah. saya jawab? Saya Boleh bertanya saya sama, jawab sesuai dengan Boleh. pertanyaan. Sebelum saya tendang kau di sini dengan tendangan putar, saya tanya samamu. Nah. Rumah ibadahnya orang Kristen namanya apa? Bang, Gereja. Gereja. Wahai perpanjangan tangan Dajjal. Saya tanya samamu, rumah ibadahnya orang umat Yahudi. Kristen awal beribadat di sinagoge.
Oh, ngaco. Ngaco. Kristen Tipologi, adalah tipologi. satu sekta Di mute. dalam Udah. Tolong Terusin. guguk ini, guguk besar ini di mute. Dengarkan saya guguk, dengarkan saya guguk. Saya mulai kurang ajar samamu karena kau itu dialog tidak pernah mau jujur terhadap kebenaran. Guk, dengarkan saya guk. Guk, dengarkan. Guk, dengarkan saya. Terusin aja, Dengar, Bang. guk, Terusin dengarkan aja. saya. karena Guk, dengarkan saya. Tidak ada orang yang bisa kau bodohi di sini. Guk. Nah, biar kau menggonggong seperti apapun, guk, kau tidak akan pernah dengarkan. Kami tidak mau mendengarkan anjing, oke? Dengarkan saya, guk, dengarkan. Kau diam duduk yang cantik di situ. Diam, duduk yang cantik. ingat Orang data guk, ini tulang. Ini tulang. Terima tulangnya. Bedebuk. Itu tulang. Gigit dulu tulangnya dulu. Kau diam. Orang Yahudi haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam sinagoge. Haram hukumnya. Dalilnya mana? Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya anjing masuk ke kandang domba. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah bait suci atau bait El. Paham? Tak boleh orang Kristen masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jangan kau nipu-nipu kau. Tak boleh, haram hukumnya. Paham sampai situ? Orang Yahudi ketika masuk ke rumah ibadah, mereka membasuh tangan, membuat wajah, membasuh kaki. Mereka melepaskan sepatu dan sendal. Itu baru masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Paham? Mereka harus bersunat dulu. Mereka harus mandi tahir dulu. Mereka mandi junub dulu. Baru masuk ke bait El atau baitullah. Tak boleh masuk orang Kristen ke rumah ibadah. Tak boleh. Haram hukumnya. Dipijak lehernya, diludahi matanya kalau ada mereka masuk. Oke? Nah sekarang Paulus mengatakan, aku diutus untuk menjadi rasul kepada orang Yahudi, non Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Di Antioquia, kalaupun di situ mendirikan rumah tempat menyembah, maka rumah tempat menyembahnya itu segerombolan orang-orang berkulub yang masuk ke dalam, yang tidak ngerti mandi junub, yang masuk pakai alas kaki, yang tidak mau menggunakan mandi tahir, tidak membasuh tangan, wajah dan kaki. Kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah harus seperti umat Islam. Kalau kalian ya mau kau tiduri neneknya semalam, masuk gereja hari ini boleh. Itu kalau di tempat orang Yahudi tidak boleh. Paham ya? Orang yang ada nonotnya haram hukumnya masuk ke bait suci orang Yahudi. Baca kemudian Yehezkiel 44 nomor 9. Jadi kamu jangan nipu-nipu di sini. Pengikut Yesus adalah Yahudi, pengikut Paulus adalah Kristen. Antara Yahudi dan Kristen laksana langit dan kolong kandang babi. Paham? yang menipu dan tahu Tapi lucunya kan Bang Juma begitu Bang Juma kasih ini tulang. Dia bener loh. Pas dikasih tulang di mute gak dibuka-buka loh. Bang Yuma, kalau Oten ini masuk gereja lepas sendal apa lepas otak? Lepas otak. Terima kasih. boleh Lepas otak. boleh Ya boleh. Ya, boleh. Iya beri ruang jangan potong-potong Ya. Silakan dengan Anda kebiasaan buktikan potong-potong. bahwa rumah ibadahnya orang Yahudi milik Yesus itu boleh masuk orang yang bersunat. Silakan. Orang yang tidak bersunat, pemakan babi, boleh nggak masuk? sunat hanya untuk Bukan itu, bukan bahas sunat. bangsa Israel. Berarti Orang Israel harus berarti orang non Israel tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya orang Israel. Udah, itu sudah mewakili itu. Artinya anjing tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadahnya domba. Udah. Aduh, potong lagi. Ya, kawal itu Bagaimana jin. mau diskusi otakmu lepas? Belum lagi saya terang sudah potong-potong. Ya kan Lain sudah kamu ditanya, lo jawab. Kamu sudah jawab Iya. bahwa sunat itu untuk orang Yahudi, tidak sunat itu Baru untuk buka non Yahudi. cerita sudah potong. Berarti rumah ibadahnya orang Yahudi tidak boleh masuk orang Kristen di dalam. Udah selesai. Kamu dia. Apa lagi? Udah selesai. Ya, Aman kamu dia.
Udah, silakan kembalikan otaknya dulu, Cok. Yang dilepas tadi. Orang Dia, Bang. Saya kita. Gak usah lagi diperpanjang. boleh. Gak usah lagi diperpanjang. Udah Saya selesai. persilakan Anda masih- balikin dulu otaknya kembali, baru lanjut diskusi. Udah dibalikin? Udah dibalikin belum? Orang Kristen, umat Kristen awal adalah orang-orang Yahudi. Gereja Mana Kristen, ada. orang-orang Nggak boleh Yahudi yang nipu-nipu, dipimpin nggak oleh boleh. Yakobus, mereka Nggak boleh beribadat nipu-nipu, di nggak boleh. sinogia. Nggak boleh Apalah nipu-nipu, sinogia? nggak boleh. Jangan nipu, nggak bagus. Nggak boleh nipu-nipu. Nggak boleh. Yang disebut Kristen itu Ada orang yang murid Yesus penyebutan. Kristus, dia orang adalah Kristen. bishop di Yerusalem. Syukran. Dia adalah pemimpin orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Mereka beribadat di rumah sinogia, yaitu orang-orang Kristen Yahudi. Jadi siapa kata Kristen tidak boleh beribadat dalam sinogia? Kristen awal adalah orang Yahudi. Biskupnya adalah Yakobus. Sehingga salah. 135 Bang Handi, gimana AD sih? Salah mute. Dua Salah kali. mute gua. Bang Bukan Juma, lagi. itu Bang Handi salah pencet. Bang Juma di mute sama Bang Handi. Bang Juma. Jadi salah Bang Handi bila ya, kata bukan aku. Kristen Bukan aku, Bang Handi. tidak boleh beribadat di Yakobus ini murid Yesus. ya. Oke. Yakobus ini murid Yesus kan? Betul? Dia adalah putra dari Zebedeus. Betul? Benar nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Teruskan. Benar nggak? Terus yang kau tahu apa? Tidak tahu. Jujur pula dia bilang tidak tahu. Teruskan. Apa kaitannya? Teruskan. Yakobus ini masuk nggak dalam daftar nama murid Yesus? Masuk. Masuk. Yakobus ini kitabnya Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian baru pun ada. Zaman Yesus sudah ada Perjanjian Baru. Yakobus ada tuh dalam perjanjian baru. Iya, yang saya tanya, pada zaman Yesus, apakah Perjanjian Baru sudah ada? Zaman Yesus belum ada perjanjian baru. Berarti Yakobus tidak baca surah-surah Paulus? Yakobus adalah murid Yesus. Iya betul, dia bukan Kristen, dia adalah penganut Taurat. Dia adalah Kristen. Dari mana Dia Anda adalah mengatakan? Dari bishop mana Anda gereja mengatakan? Kristen di Yerusalem. Itu sejarahnya. Iya, saya tahu, ngerti saya. Sekarang Jadi permasalahannya, bagaimana kamu kata dia? sekarang permasalahannya adalah, boleh tidak orang-orang Yahudi satu tempat ibadah dengan orang Yunani? Boleh tidak? Boleh. Hah? Mereka Di mana? beribadat. Di mana? Beribadat bersama-sama di rumah-rumah tidak masalah. Nah, di rumah ibadahnya orang Yahudi boleh enggak? Itu saya perlu periksa. Itu belum periksa. Belum diperiksa. Ya. Enggak boleh, Bang. Kalau tidak boleh pun tidak ada masalah. Ya. Apa masalahnya? Itulah bukti bahwa Yakub Tidak ada masalahnya. Yakub ini bukan Kristen. Yakub ini. Yakobus adalah Kristen. Ya, kalau Yakobus Tahukah itu maksud bahasa Yunani. Kalau yang Anda maksud Yakobus itu bukan Yakub murid Yesus berarti. Aduh, tahukah maksud Kristen? Lah, apa sih maksud Kristen? Masuk Kristen? Kristen itu orang-orang yang ada di Antioquia, orang pemakan babi, penyembah Yesus, tidak bersunat, ibadah minggu. Petrus sendiri mengatakan dia Kristen. Ada ayatnya. Petrus itu bukan untuk Kristen. Belajar lagi. Petrus sendiri mengatakan dirinya Kristen. Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ada ayatnya. Di mana? Ada ayatnya. Di mana? Saya boleh buktikan ada ayatnya. Boleh. Di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Betul. Nah, apakah Betul. kemudian Petrus sampai ke Roma?
Sampai Untuk apa dia ke sana? Untuk apa dia ke sana? Petrus dia Hmm. dia melihat satu penglihatan. Jangan bezakan orang-orang bukan Israel dengan orang-orang Israel. Dasar. Dia Sekarang lihat begini. satu pembezaan. Sekarang begini, saudara Jangan Trud. bezakan. Ada Trud, mimpi. saya ada sedikit lagi nih. penglihatan. Trud, Ah. saya sedikit lagi nih. Trud, saya tanya sama saudara. Saya tanya sama saudara. Petrus ini murid Yesus kan? Betul. Diutus kepada orang-orang yang bersunat, bukan? Betul. Nah, sekarang kalau Petrus ini diutus untuk orang-orang yang bersunat, adakah kemudian jemaat Kristen yang berkumpul dalam satu gereja semuanya bersunat di Roma? Kalau mereka berkumpul tidak ada masalah. Tidak bisa, karena orang-orang Roma dilarang bersunat. Sedangkan Petrus Tidak ada masalah. Sementara Orang- Petrus diutus untuk Orang orang yang Yahudi bersunat. Kristen dengan bukan Kristen, Yahudi Kristen dengan ini Yunani terakhir. Kristen berkumpul tidak ada masalah. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya pamit asar. Yesus berkata, menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Serigala ini ketika dia menyamar seperti domba, dia kelihatan dari luar seperti pengikut Yesus, atau kelihatan dari luar seperti pengikut Nabi Muhammad. Saya tidak mau ingin pergi kepada Nabi Muhammad. Saya fokus kepada Alkitab saja. Iya, saya tanya kepada saudara. Saya tidak mau menyeberang jauh. Oke, ini kita berbicara mengenai Islam dan Kristen. Yang menyamar seperti domba ini adalah serigala. Serigalanya ini mirip Bani Israel atau kemudian mirip umat Islam. Ada juga yang mirip Bani Israel. Nah, oke, sekarang agama apa yang mirip Bani Israel, mirip agama Yahudi di luar daripada Yahudi? Apa soalnya? Apa soalnya? Ini kan serigalanya menyamar. Ini serigala supaya ketahuan terlihat dari luar seperti domba, betul? Benar nggak? Betul. Nah, kalau ada dua domba nih, dua domba. Dombanya yang satu kita kuliti kulitnya, ternyata isinya di dalam tetap domba, betul? Iya, betul. Nah, domba yang satu ketika kita kuliti kulitnya, ternyata isinya di dalam adalah serigala. Betul. Betul. Nah, untuk membedakan domba mana yang asli dan mana yang palsu, kita lihat apanya? Dari buahnya, Dari buahnya, ajaran-ajarannya, dari ajaran-ajarannya. adakah ajaran-ajarannya bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus? Oke. Kalau bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus, Oke. kalau dia mengatakan ada jalan keselamatan selain daripada Yesus Kristus, itulah serigala berbulu domba. Bukan begitu, Iya. bukan begitu. Yang dimaksud serigala Kalau- domba, dengar. Yang dimaksud Bukan serigala. Paulus. Dengar. Saya Yang tahu dimaksud kamu mau kaitkan itu dengan Paulus. Tidak ada kaitan dengan Paulus. Dengar. Monyet, dengar saya. Yang dimaksud serigala adalah bukan domba yang tampil seperti domba. Maksudnya bukan Bani Israel tampil seperti Bani Israel. Maksudnya bukan pengikut Yesus tampil seperti pengikut Yesus. Maksudnya bukan orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi. Maksudnya bukan penganut Taurat ngaku-ngaku penganut Taurat. Artinya inti dari kesemua ini adalah orang di luar Yahudi yang bukan pengikut Yesus, bukan Yahudi ngaku pengikut Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Silakan. Di luar Yahudi yang mengaku pengikut Yesus,
Iya. Di luar Yahudi tidak ada apa-apa kaitan dengan soalan kita. Memang memang banyak orangnya. Memang ada orang-orangnya. Nabi Kamu palsu tahu tak? mengatakan, Nabi Biar saya palsu terangkan. Nabi palsu ini punya murid, punya pengikut, di mana pengikut-pengikutnya adalah bukan Yahudi, tapi pengikut-pengikutnya mengaku pengikut Yahudi. Itu siapa? Siapa? Bukan. Siapa? 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 Saya tidak tahu. Tidak ada siapa. Siapa? Adakah itu Kristen? Lah, sekarang Kristen ini Yahudi atau bukan? Kristen adalah pengikut Yesus. Kristen tidak ada kaitan dengan bangsa. Bagus. Sekarang Kristen saya tidak tanya. ada kaitan dengan Pertanyaan bangsa. saya, Kristen ini Paulus- Yahudi atau bukan? Petrus sendiri katakan Saya dirinya tanya, Kristen. Kristen pertama kali itu di Roma, Vatikan. Roma, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Tidak ada kaitan. Jauh sekali pergi kepada itu. Mulai. Belum Kristen ada pertama cerita kali. Vatikan. Kristen Nama Vatikan pertama bila kali. timbul. Kristen Itu pertama kali asumsi. adalah Katolik. Sekarang saya tanya, Katolik ini Yahudi atau bukan? Itu asumsi bodoh. Saya tanya, Roma, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Petrus adalah orang Yahudi. Jangan bawa-bawa murid Petrus Yesus. mengatakan Jangan dia bawa-bawa adalah murid Kristen. Yesus. Jangan bawa-bawa murid Yesus. Saya Petrus adalah pendiri gereja. Saya tanya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Vatikan adalah pengikut Yesus. Terserah. Saya tanya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Tidak ada kepentingan Yahudi atau bukan Yahudi. Saya Yesus datang tanya untuk lagi, semua orang. saya ulang lagi. Vatikan ini Yahudi atau bukan? Pendiri Vatikan ialah Petrus. Dia adalah Yahudi. Saya tidak tanya itu. Petrus tidak mungkin karena dia diutus kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Di dalam Pendiri pengajaran gereja Paulus, Roma adalah Petrus. Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk Yahudi, bukan untuk Vatikan. Sekarang pertanyaan saya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Jawab, buka mute-nya. Jawab. Buka mute-nya. Ya pura-pura diem mute. Iya. Jawab saya, Vatikan ini Yahudi atau bukan? Vatikan dia bukan bangsa, dia adalah meliputi seluruh bangsa dunia. Saya ulang lagi, Vatikan Romawi, pusat kekristenan Katolik, agama Kristen di luar Yahudi pertama kali. Saya tanya, Roma, Vatikan, apakah Yahudi atau bukan? Jawab. Soalannya salah. Vatikan bukan bangsa. Dia tidak terikat kepada apa-apa bangsa. Dia adalah Jawab saja. Vatikan Roma ini, bangsa Roma ini, apakah mereka Yahudi atau bukan? soalannya salah. Oke, saya betulin. Soalannya salah. Saya betulin. Bangsa Romawi ini saya betulin. Bangsa Romawi ini apakah bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi tidak ada kaitan dengan Kristen. Saya ulang lagi. Kristen tidak ada kaitan dengan bangsa. Romawi apakah bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi. Bangsa Romawi, bangsa apa? Adakah bangsa Romawi? Masih ada Ya bangsa Allah Romawi? ya Karim. Bangsa Romawi, bangsa apa? Saya ulang Bangsa lagi. Romawi bilang. Saya ulangi lagi. Apakah bangsa Romawi ini sama dengan bangsa Israel? Jawab. Bangsa Romawi ketika zaman Yesus, ketika sebelum Yesus, bukan Yahudi. Nah, Tapi kalau itu tidak ada kaitan dengan Vatikan. Vatikan baik. bukan Romawi. Baik. Vatikan adalah Dengarkan saya. meliputi semua bangsa. Saya sudah jawab. Dengarkan saya. Romawi ketika zaman Yesus bukan Dengerin Yahudi. Itu betul. dulu.
Di sini ada serigala nyamar domba. Ada non-Israel nyamar Israel. Kristen pertama kali itu di Vatikan. Namanya Katolik. Agama di luar agama Yahudi yang pertama kali mencuri kitabnya Yahudi namanya Katolik. Yang pertama kali menggunakan kitabnya orang Yahudi adalah Katolik. Paham ya? Nah, sekarang Katolik ini apakah Bani Israel? Bukan. Kalau begitu, kenapa ada kitabnya Bani Boleh Israel? jawab? Kenapa ada Boleh kitab? jawab? Oke, apakah Katolik Boleh jawab? ini adalah Bani Israel? Jawab. Saya mau betulkan satu. Kristen bukan bermula di Romawi, bukan bermula di Antioquia. Kristen bermula sebaik Yesus bangkit daripada kematian. Pada saat itulah Kristen bermula. Oke, Pengikut pertanyaan Kristus. Pertanyaan saya, pusat Betulkan Kristen itu. hari ini di mana? Pusat kekristenan Katolik. bermula Pusat pada kekristenan saat Katolik Yesus sekarang ini di bangkit mana? Pusat kekristenan Katolik sekarang di mana? Vatikan. 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 Orang-orang di Vatikan sana itu Bani Israel atau bukan? Meliputi semua bangsa. Bani Israel atau bukan? Meliputi semua bangsa. Bani Ada Israel, Israel ada bukan. atau bukan? Ada Israel, ada bukan Israel. Oke, ada Israel, ada bukan Bani Israel. Apakah kemudian orang-orang Roma ini memiliki kemudian legalitas standing untuk menggunakan kitabnya Nabi Musa? Ya, mengapa tidak? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kitabnya Nabi Musa untuk orang Roma atau untuk seluruh bangsa itu tertulis di mana? Yesus sendiri mengatakan itu. Saya tidak tanya Yesus. Kitabnya Nabi Musa yang saya tanya. Kitab Taurat untuk non-Yahudi itu tertulis di mana? Sebab Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 24:44, segala mengenai aku tertulis di kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Saya tidak tanya, itu penipuan itu tak ada, itu bohong, bohong. Ada ayatnya. Iya, Lukas Ada 24. ayatnya. Iya, saya bacakan. Lukas 24 nomor 44 45 46 ada tertulis tentang aku Mesias, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Tertulis di mana? Di Taurat, tapi tidak ada di Taurat. Sampai gigi saudara habis permisi satu persatu, tidak akan Anda temukan di dalam Taurat ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu data kebohongan. Itu tidak ada tuh. Ada. Tolong tunjukkan di dalam Ada. Taurat Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tertulis di mana? Yesus mengatakan Taurat. Iya, Kitab saya tanya. nabi-nabi. Saya Tidak. tanya. Saya jawab. Beri Ya, masa saya silakan. menjawab. Silakan. Jangan terburu-buru. Silakan. Jangan kebiasaan terburu-buru. Beri masa. Silakan. Berdiskusi. Udah, enggak usah ceramah, enggak usah khutbah, lambat menjawab. Enggak usah khutbah. Bagi kami tidak ada waktu untuk mendengarkan penipu. Oke. Masih syukur Anda tidak dikik dari sini. Dari tadi Anda nipu. Saya jawab. Yang Yesus mengatakan ada tertulis mengenai aku dalam kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Jadi semua tanyakan di mana Yesus. Nomor 4 nanya baca. Iya. Saya jawab. Di mana tertulis bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Ya. Di mana di Taurat? Tanda Yunus. Dia Yunus itu Taurat atau bukan? Hei, kulempari juga ini nanti batu tawas ini. Yunus itu kitab nabi-nabi. Saya tanya di Taurat. Yesus mengatakan Taurat. Nah, Taurat kitab di mana di Taurat? nabi-nabi dan Mazmur. Di Taurat, mana di Taurat? Tunjukkan. Yesus mengatakan Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Nah, di Taurat Jadi, ada enggak? dalam kitab Yunus, Di Taurat ada enggak? nubuatan. Di Taurat ada enggak? Dalam kitab nabi-nabi ada. Taurat ada enggak? Dalam kitab nabi-nabi ada. Taurat ada enggak? Yesus mengatakan ada tertulis Habis, ini mengenaiku dalam Di kitab Taurat nabi-nabi. ada enggak? Di Taurat ada enggak? Lain ditanya, lain dijawab.
Apa Yesus katakan? Apa Yesus Taurat, katakan? di Taurat. Taurat. Saya tanya. Nabi-nabi Oke. dan Mazmur. Ya, nah, di Taurat ada nggak? Dalam kitab nabi-nabi ada? Di Taurat ada tidak? Taurat saya tidak tahu, tapi nabi-nabi ada. Dalam nabi-nabi ada? Di Taurat ada. Taurat saya belum periksa, tapi nabi-nabi ada. Mazmur ada. Dalam nabi-nabi ada. Iya, Mazmur ada. Dalam Mazmur ada mengenai nubuatan-nubuatan lain. Taurat ada mengenai Jangan pakai nubuatan-nubuatan jurus lain. setan. Ah, Di dalam Mazmur tak ada. Di dalam kitab Ada. Yunus Anda katakan ada. ada. Oke, mari kita uji. Silakan, tunjukkan. Tanda Yunus, Yesus sendiri mengatakan. Ya, itu tanda untuk penjahat atau orang benar? Tanda mengenai kematiannya, Iya, itu tanda untuk kebangkitannya pada hari penjahat. ketiga. Itu untuk penjahat atau apa? Penjahat apa? Ya, Jelaskan. itu tanda untuk penjahat, orang jahat, angkatan jahat atau apa? Penjahat bukan itu untuk Yesus. Iya, saya tahu. Tanda Yunus ini hadiah untuk angkatan apa? Itu adalah mengenai Angkatan? kematian dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Tanda Yunus ini hadiah untuk angkatan apa? Coba jelaskan apa yang kamu paham mengenai tanda Yunus. Anda nyerah? Iya, tidak. Saya mau tengok. Anda nyerah dulu dong. Gimana? Tidak menyerah. Loh, kalau tidak nyerah saya tanya nih. Kristen Saya tanya nih. cukup memahami Tunggu tanda dulu, Yunus tunggu dulu. itu adalah kematian, Oke, kebangkitan dan itu Yesus adalah pada tanda hari untuk ketiga. dan itu tanda untuk Kematian dan kebangkitan Yesus pada hari itu ketiga. tanda apa? Penggenapan tanda kematian dan kebangkitan Yesus lari pada hari ketiga. kemana-mana. Lari Sama kemana-mana. seperti sama seperti Yenus dalam perut ikan selama 3 hari. Iya, saya Yesus tanya. pun berada dalam Iya, perut bumi selama dengarkan 3 saya. hari. Itulah penggenapan kematian saya dan kebangkitan tanya. Yesus Saya yang tanya. Zumat minta. Saya tanya, tanda Yunus ini adalah tanda yang diperuntukkan untuk siapa? Angkatan? Angkatan? Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan tanda Yunus ini kepada angkatan? Kepada orang-orang Farisi yang meminta tanda. Iya, maka Yesus Kepada memberikan angkatan tanda. jahat yang meminta tanda. Angkatan jahat. Ya, berarti, betul. Kepada angkatan jahat yang meminta suatu tanda mengenai dirinya. Bagus. Berarti bangkit dan mati dan bangkit pada hari ketiga ini adalah tanda untuk angkatan. Untuk pengetahuan mereka. Mulai lagi. Lari lagi. Ang eng ong. Tanda Yunus ini diberikan oleh Yesus sebagai hadiah kepada angkatan Pelajaran kepada angkatan jahat yang meminta suatu tanda. Kepada Baca angkatan ayatnya. jahat. Kepada angkatan Baca jahat. ayatnya secara Tunggu keseluruhan. dulu. Berarti tanda-tanda itu diberikan kepada angkatan jahat. Bagus. Orang Ya. Kristen menjadikan tanda ini sebagai bukti apa? Kebenaran. Bukti kebenaran banyak, bukan itu saja. Berarti Kristen masuk dalam golongan angkatan Kristen pengikut Yesus. mulai lagi. Salah Angkatan pemahaman jahat. kamu. Dengar, sebelum saya masuk ke dalam data, saya minta jujur dulu. Baca ayatnya, konteksnya. Yesus memberikan angkatan jahat. Begini, saudara Trud. Dengarkan dulu. Ada tugu, dengar dulu, sabar dulu. Otakmu belum mampu mengalahkan saya. Sabar dulu, sabar. Otakmu belum mampu, masih jauh kali. Yesus memberikan sebuah hadiah kepada penjahat. Oke?
Anggaplah dikasih tugu. Tugu didirikan di sini. Tugu ini sebagai tanda kepada si jahat. Orang-orang yang datang memberikan sesajen, memberikan penghormatan kepada tugu tersebut, itu pasti keturunan angkatan pertama, angkatan jahat. Benar gak? Benar tidak? Teruskan. Oke. Teruskan. Nah, sekarang begini. Orang-orang yang datang kepada Yesus yaitu ahli Taurat. Di situ dikatakan beberapa, tapi itu bukan semua ahli Taurat. Beberapa ahli Taurat dan orang Farisi datang kepada Yesus. Apa kata dia? Ini udah panggil guru nih. Dia katakan apa? Rabam, kata Yesus. Kata mereka, Rabam, Rabi, kata dia. Kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Apa jawab Yesus kepada mereka? Angkatan jahat ini adalah angkatan yang tidak setia untuk menuntut sebuah tanda. Tapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Saya ulang. Angkatan yang jahat dan angkatan yang tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini kira-kira angkatan jahatnya ini siapa di sini? Yang mengimani Yesus 3 hari 3 malam dibawa di dalam perut bumi. Ini siapa nih? Kristen? Masuk tidak golongan ini? Masuk tidak? Itu sebelum atau selepas penyalipan? Tadi katanya Kristen pengikut Yesus. Tidak, Tadi katanya Kristen itu adalah bukan Vatikan, bukan Romawi. Kristen adalah pengikut Yesus yang mula-mula bersama dengan Yesus sampai bawa-bawa Yakobus, sampai bawa-bawa Petrus. Kok sekarang itu penyaliban udah selesai atau belum selesai? Kok jadi begitu, Paman? Jangan akal-akalan sama saya. Saya tanya, ini tanda Yunus, angkatan jahat dan orang yang tidak setia, apakah ini termasuk orang Kristen atau tidak? Tadi kan Anda mengatakan bahwasanya orang Kristen itu adalah orang Yahudi juga yang pertama kali tinggal di sana, bukan di Vatikan, bukan di Romawi. Oke, berarti Anda masuk dalam golongan mana nih? Golongan angkatan jahat. Kalau kita ingin membuktikan, saya tanya, apakah Kristen percaya tentang 3 hari 3 malam di bawah perut bumi, dalam perut bumi? Percaya atau tidak? Angkatan jahat itu belum Kristen lagi dan belum berlaku penyalipan lagi. Selepas berlaku penyalipan, sabar. Jangan tergoncang. Biar saya jelaskan. Orang yang tak berakal bisa Anda kibulin. Sekarang giliran muncul ini angkatan jahat masuk dalam kategori Kristen. Oh, kami tidak percaya. Sekarang Anda percaya enggak ini? Saya tanya dulu. Boleh. Anda boleh mengatakan Kristen tak ada waktu itu, tapi saya tanya, sebagai Kristen Anda percaya enggak ini? Tanda Yunus ini Anda percaya tidak? Selepas berlaku penyalipan, Saya tidak peduli. Anda percaya tidak ini? Percaya selepas berlaku penyalipan, murid-murid Yesus juga percaya. Oke, Anda percaya. Ini tanda diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang Farisi yang tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Angkatan jahat kan? Ya. Nah, sekarang yang percaya Yesus bangkit pada hari ketiga orang Farisi atau orang Kristen? Selepas kejadian itu betul-betul berlaku, ramai orang-orang Farisi yang bertobat dan menjadi Kristen. Oke. Berarti tanda Yunus ini ditelan sebagai pil pahit oleh Kristen. Betul atau tidak? Itu berita gembira, bukan pil pahit. Itu kabar sukacita. Tadi Yesus mengatakan kebangkitan tanda Yesus Kristus itu adalah kabar sukacita. Ini tanda diberikan Yesus sebagai tanda kepada angkatan jahat dan kepada angkatan tidak setia. Betul? Betul, orang-orang Farisi yang menolaknya. Oke, baik. Sekarang tanda 3 hari 3 malam ini dipercaya oleh komunitas Yahudi atau dipercaya oleh orang Kristen? Selepas itu berlaku, ramai orang-orang Farisi yang menjadi Kristen. Oke, berarti ini dipercayai oleh orang Kristen, betul? Pengikut-pengikut Yesus, Kristen, betul? Iya. Berarti tanda jahat ini digenapi oleh siapa?
Itu bukan tanda jahat. Itu bukan tanda jahat. Itu bukan tanda Sekarang jahat. saya tanya, tanda Yunus yang menyebutkan bahwa angkatan jahat ini digenapi oleh siapa? Itu tanda yang diberikan kepada angkatan Sedihnya jahat. Bukan tanda hatiku, jahat. Sabar, jangan habis tergoyang. makan tapi tak ada rokok. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih habis makan tak ada rokok. Kepanasan Zuma, kesian Zuma, kepanasan. Jadi tanda angkatan jahat ini digenapi oleh siapa? Zuma punya uja-uja bertaburan sudah. Angkatan Tanda jahat jahat. ini digenapi oleh siapa? Kata siapa itu tanda jahat? Angkatan jahat ini minta sebuah tanda dan tidak akan diberikan tanda kecuali tanda Yunus. Tidak ada tanda diberikan kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Sekarang yang mengimani tanda Yunus ini siapa? Yahudi atau Kristen? Kristen? Bagus, tahu-tahu. Udah selesai kita ya. Sudah. Berarti Yahudi Kristen adalah menurut Yesus. Kristen. Berarti Kristen Petrus adalah menurut Yesus. Kristen. Berarti Orang-orang Kristen menurut Yesus. Berarti menurut Yesus Kristen ini angkatan jahat Orang-orang Yahudi yang menerima Yesus adalah Kristen. Berarti Kristen ini menurut Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Nikodemus menjadi Kristen. Sesedih-sedihnya nonton film India, lebih sedih habis makan tak ada rokok kawan. Kepanasan sudah. Ya udah selesai udah. Hujan-hujannya bertaburan. Udah selesai ya. Ketahuan Zuma Udah selesai ya. botol dalam Alkitab, Penggenapan konyol. angkatan jahat itu dipenuhi oleh agama Ketahuan di Kristen. botol Alkitab. Udah selesai. Itu udah selesai. Vatikan adalah non-Yahudi yang nyamar Yahudi. Katolik Ketahuan Zuma adalah konyol di rumah non-Yahudi room sendiri. yang nyamar sebagai Yahudi. Sekarang kita tanya Yahudi, wahai Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, wahai imam-imam rabi-rabi Yahudi, siapakah agama di luar Yahudi yang nempel-nempel kepadamu? Kristen. Dah selesai. Tugas saya udah selesai, Yahudi Bang. Mesianik adalah Udah Kristen. cukup udah. Tugas saya Yahudi udah Mesianik selesai. adalah Kristen Kristen. adalah serigala, Kristen Ya. adalah angkatan jahat. Udah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.